Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah dimanapun saja berada, alhamdulillah pada khusus episode kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau ilmu pengetahuan, yaitu khususnya untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang ingin mengetahui jenis-jenis penyakit apa saja yang sedang kita derita saat ini. Dan insya Allah ilmu ini juga sangat bagus untuk saudaraku yang ingin memulai karirnya untuk menjadi juru sembuh atau tabib, atau katakanlah paranormal, yang ingin mendeteksi jika memiliki pasien, sebetulnya pasien kita itu sakit apa. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, biasanya seorang tabib atau dokter itu menganalisa penyakit bisa melalui mata, ya. Kita disuruh buka mulut, lalu dilihat dari jari-jarinya dan sebagainya. Dari situlah para juru sembuh ini bisa mendeteksi sebetulnya pasien yang sedang berhadapan dengan dia ini sakitnya sakit apa. Nah, di situ ada tanda-tandanya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh yang simpel, dan ini bisa dipelajari oleh saudara-saudaraku di manapun saja berada. Hanya cukup melalui dari melihat ciri-ciri dari jari-jari atau telapak tangannya saja. Nah, di sini nanti akan ketemu. Misalnya kalau bagian jempolnya begini ini sakit apa? Kalau telapak tangannya begini ini sakitnya apa? Nah, dari situlah nanti baru bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan obat apakah yang terbaik untuk si pasien ini dan jenis penyakitnya itu apa, begitu ya. Baiklah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun saja berada, saya rasa kita langsung saja ya. Silakan simak baik audio ini agar tidak gagal paham dan bisa dipahami. Yang pertama, itu jika ada ibu jari ya. Ibu jari itu sedikit ada gundukan atau bengkak sedikit gitu. Ibu jari ya. Nah, itu biasanya orang ini memiliki gangguan pernapasan yang dapat mengakibatkan flu atau pilek. Nah, itu ya, ingat, digundukan ibu jari. Itu baik digundukan ibu jari yang kanan ataupun yang kiri. Nah, tapi kalau di sisi luar telunjuk ya, sisi luar telunjuk bayi itu warnanya keunguan, itu beda lagi. Kena flu jika warnanya warna ungunya ini makin ke atas, berarti flu-nya makin berat. Bagi bayi laki-laki itu gejalanya mudah terlihat di tangan kirinya, kalau bayi perempuan di tangan kanannya. Nah, itu harus bisa dibedakan ya. Gejalanya dilihat di tangan kirinya. Itu kalau laki-laki. Kalau bayinya perempuan itu di tangan kanannya ya. Kemudian untuk jari telunjuk. Jari telunjuk ini sakit gitu kita mekarkan. Nah, kalau jari yang telunjuk itu baik yang kanan maupun yang kiri, biasanya sih umum ya. Itu kalau susah dimekarkan gitu berarti sedang menderita penyakit atau katakanlah mengidap sembelit. Sembelit itu susah BAB dan sebagainya. Tapi jika kelima-limanya jari dibuka lebar-lebar dan ada rasa linu di bagian bawah telunjuk ya, lima-limanya nih kita mekarkan begitu. Terus telunjuknya ini di bagian bawahnya itu terasa sakit gitu ya.
Terus yang didekatkan dengan jari tengah itu berarti sudah jelas kena sembelit, ya. Lalu yang kemudian, kalau pada bagian kulit antara jari tengah dan jari manis itu keras. Ingat, jari tengah dan jari manis, kulitnya ya, perbatasan. Nah, itu keras. Berarti itu livernya kurang baik. Sudah positif, tenaganya berkurang, tubuh sebelah kiri kurang kuat. Nah, perhatikan itu. Yang berikutnya, kalau kulit antara jari telunjuk dan jari tengah keras, ya, itu berarti saraf organ dalam terganggu. Itu biasanya terjadinya efeknya seperti pusing-pusing, daya ingat berkurang, terus seperti mudah pelupa. Nah, di situ mudah lupa, daya ingatnya lemah, ya. Kemudian yang berikutnya nih, kalau jari kelingking berubah warna, ya. Jari kelingking, kita perhatikan biasanya kalau kita lihat jari kelingkingnya seperti apa warnanya, mungkin sama dengan di jari-jari lainnya. Tapi pada kesempatan ini jari kelingkingnya tuh berubah warna agak keunguan, ya, bahkan bisa menjadi keunguan benar. Nah, itu berarti punya masalah di usus kecil lemah atau mudah diare, ya. Bahasanya seperti itu. Terus kalau di telapak tangan berpeluh, mungkin ada di antara saudara-saudaraku telapak tangannya itu suka berpeluh atau berkeringat, tahu-tahu basah gitu ya, kayak berpeluh. Itu berarti sedang mengidap atau mengalami gangguan lambung atau sakit lambung, atau emosinya sedang tidak stabil. Nah, kemudian untuk yang pada bagian kulit ibu jari kendor. Nah, perhatikan kulit ibu jari kendor dan kasar. Itu sudah jelas berarti identik dengan pernapasannya terganggu, napasnya pendek, bicara lemes, cepat lelah, cepat letih, cepat lesu, bawaannya males. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita berpindah pada bagian jari telunjuk, ya. Jari telunjuk berubah warna. Kalau tadi jari kelingking warna keunguan, ini jari telunjuk. Jari telunjuk kita ini berubah warna. Nah, itu berarti pencernaan kurang baik. Nah, bila jari telunjuknya itu sakit, berbenjol atau kulitnya kendor dan keunguan, maka sudah dipastikan itu usus besarnya sedang terganggu, ya. Hati-hati dalam menjaga pola makan. Terus kemudian kalau jari manisnya kaku. Nah, jari manis kaku itu berarti liver dan empedunya lemah. Hati-hati ya untuk penyakit yang ini. Kalau jari manis sudah kaku, liver dan empedunya itu lemah, sehingga orangnya tetap kurus karena makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dengan baik. Nah, ini biasanya orangnya makannya biasanya kuat, ngemil, minum apa saja dimakan, tapi badannya tetap kurus. Itu perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Bisa jadi di bagian jari manisnya tadi, coba deh mulai sekarang dicek jari manisnya tuh kaku atau enggak, ya. Kalau jari manisnya tuh kaku, berarti ya itu sudah tanda-tanda liver dan empedunya lemah. Makanya apapun yang dimakan itu, makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dengan baik. Jadi mubazir, numpang lewat saja, ya. Kemudian berikutnya di telapak tangan itu bintik-bintik atau belang-belang. Nah, ini sering mungkin kita mengalami telapak tangan itu bintik-bintik atau belang-belang. Nah, itu berarti peredaran darahnya kurang lancar. Contohnya seperti sering kesemutan, tidak ada rasa dan sebagainya. Itu diantaranya ya tanda-tandanya. Berarti sudah jelas itu Anda sedang mengalami kurang darah atau darah rendah. Yang kemudian gundukan ibu jari mengempes. Ini terbalik. Kalau tadi gundukan ibu jari itu membengkak, ini justru mengempes. Kalau gundukan ibu jari ini mengempes atau keunguan, nah itu bisa jadi pernapasan, pencernaan kurang baik, usus besar dan lambungnya bermasalah. Ini sering diderita oleh orang terutama yang memiliki penyakit MAH. Nah, itu bisa diperhatikan. Kemudian sendi atau siku jari telunjuk,
ya, sendi atau siku jari telunjuk dan jari tengah kaku atau mengeras ya. Perhatikan, saya ulangi, bagian sendi atau siku jari telunjuk dan jari tengah kaku atau mengeras itu sudah jelas alibinya mengarah ke penyakit gejala usus buntu. Nah, itu harap bisa dikenali ya. Jadi kok tangan saya begini, jari saya kok begini, telunjuk saya kok begini, jempol saya begini, kelingking saya begini, telapak tangan saya begini, karena apa? Nah, mungkin ada yang tidak sadar, tahu-tahu begitu periksa ke dokter, dicek, sudah tahu-tahu mengidap penyakit usus buntu, itu pastikannya dicek dulu sejak dini ya. Sedini mungkin itu harus dikenali. Ini saya ini sakit apa gitu. Atau kalau kita menjadi juru sembuh, pasien ini mengidap penyakit apa sih gitu. Bisa ketahuan dari situ nanti. Nah, kemudian terakhir itu ruas tengah jari kelingking itu sakit. Ruas tengah di bagian jari kelingking itu sakit. Nah, itu berarti tanda-tandanya kandung kencing atau testis atau kandungan itu bermasalah atau lemah sehingga mengganggu kesuburan. Ini khususnya untuk para kaum hawa atau wanita. Saya ulangi, ruas tengah jari kelingking itu terasa sakit. Berarti ada gangguan pada kandung kencing atau testis, dan itu sudah saya nyatakan berarti kandungannya bermasalah atau lemah sehingga mengganggu kesuburan. Mohon maaf nih, kadang kok bisa sudah sekian tahun menikah tapi belum hamil, belum punya momongan, belum punya keturunan ya. Kalaupun hamil juga butuh proses waktu yang lama. Coba dicek dulu dari seperti cara yang sudah saya ajarkan ini. Baiklah saudara-saudaraku, saya rasa itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika dirasa ini bermanfaat atau berguna, silahkan di-share, dibagikan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya dimanapun saja berada. Semoga bisa menjadi amal ibadah kita bersama. Dan untuk kalian semuanya yang masih belum paham dan ingin berkonsultasi langsung, baik itu masalah penyakit, baik itu medis maupun non-medis, silahkan bisa menghubungi saya di nomor WA yang selalu saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Insya Allah semuanya metode dari saya gratis, tidak berbayar, tidak ada manhar, 100% gratis. Nah, itu ya. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sudah menyimak audio dan video ini. Kurang lebih mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.